Shalom, saudaraku Supardi. Wow, kau kasih saya 3 ayat. Bukan saya nggak mau jawab atau nggak bisa jawab ya, tapi setiap ayat itu penjabarannya panjang sekali, oke? Tahu sendiri kan, TikTok itu durasinya berapa menit? Dan bila aku jawab di dalam kolom komen, pasti nggak cukup ya tempatnya. Dan aku itu orangnya yang selalu jawab setiap siapapun yang komen di VT aku. Aku tuh menghargai setiap yang komen di VT aku, pasti aku jawab. Jadi, ku jawab satu persatu dulu ya, saudaraku. Kalau nggak cukup, nanti ku sambung lagi. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan kita baca di ayatnya yang ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Anak Allah itu siapa? Anak Allah itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, dan yang akan hidup karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di ayatnya yang ke-28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Tuhan Yesus. Lalu di ayatnya 31, Tuhan Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu, siapa yang harus bersaksi tentang Tuhan Yesus? Yaitu Yohanes dan seluruh murid-muridnya. Dan kita yang mengikut dia itu harus bersaksi tentang dirinya. Namun Tuhan Yesus juga bilang, tentang kesaksian ini atau hal ini adalah supaya kamu diselamatkan. Nah, kamu di sini siapa? Ya, kita semua umat manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Begitu cintanya Tuhan Yesus pada kita, ya kan? Dia sangat menginginkan kita selamat loh. Baca terus ya sobatku, semua isi Alkitab ya. Kamu akan kagum isinya, seluruh perkataan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Masuk ke relung hati ya. Kamu akan kagum. Dan masih ada 2 ayat lagi dari kamu, Lukas dan Matius, di PT selanjutnya ya. Next. Shalom, God bless you. Hai, Shalom Supardi. Saya akan jawab ayat selanjutnya ya. Lukas 4:8. Akan saya jawab versi saya seorang murtadin. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi gini ya, di situ konteksnya adalah pencobaan iblis di padang gurun. Dan bila kita baca dari ayat 1 sampai 13, di situ terlihat banget ya, iblis kekeh banget ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan yang saya ambil dari pembelajaran ini adalah Tuhan Yesus mau kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya, dalam menghadapi setiap cobaan di dunia ini, kita harus tetap percaya kepadanya dan berbakti kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga memberitahukan semua cobaan di dunia ini datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena segala yang datang dari Tuhan adalah baik. Dan iblis adalah raja dusta. Dan memang iblis akan memberikan kita kerajaan dunia bila kita mengikutinya. Tetapi dia berdusta. Seperti banyak kejadian di dunia ini, orang ingin cepat kaya, mengikuti setiap yang dianjurkan iblis, tetapi harus memakai tumbal. Itu kan namanya dusta dan kebinasaan. Paham ya? Oke? Dan Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas ya? Jadi seluruh yang ada di dunia ini harus menyembah Yesus. Hanya Dialah Tuhan yang sejati. Ya, termasuk iblis.
Dan banyak ya yang membuktikan ayat-ayat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang sejati di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ya. Dan juga ada seruan dari Tuhan Yesus, jangan menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan, ya. Oke, saudaraku Supardi, terima kasih udah komen. Jangan bosan komen lagi ya. Shalom, God bless you.